جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بجاه أحمد. هكذا وقع ختمها بقوله بجاه أحمد متوسلا، وهو من التوسلات المبتدعة عند المتأخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ini ada satu fakta lagi bagaimana orang-orang Wahabi itu gemar sekali menyalahkan kitab ulama sebelumnya lalu dirubah redaksinya. Ini kitab Nazom Jurmiyah. Jadi matan Jurmiyah itu oleh ulama bernama Muhammad Ibnu Abbah Al-Qallawi Asy-Syinkiti dikonversi menjadi Nazom. Lalu sebagaimana kita dengar di cuplikan, mungkin murid-muridnya di Masjid Nabawi, itu keren ya, di Masjid Nabawi tapi yang dibaca Nazom Jurmiyah ya. Mereka itu membaca jelas bijahi Ahmada ya, atau Ahmadi ya, karena disesuaikan dengan nazomnya. Jadi mereka membacanya daimatan naf'i bijahi Ahmadi. Lalu oleh syekhnya itu dikoreksi. Itu keliru kalau dibaca bijahi. Harusnya dibaca bihubbi. Kenapa? Karena itu tawassul. Kalau bihubbi berarti tawassul dengan perbuatan baik. Itu masyru'. Kalau bijahi itu tawassul bil amwat. Itu tawassul mubtada'ah. Itu tawassul yang bid'ah. Begitu ya. Jadi kitabnya dirubah. Sekarang bisa Anda saksikan di layar ini. Ada 3 catatan tangan ya, dari murid-muridnya. Di mana semuanya itu menggunakan bijahi. Tidak ada yang menggunakan bihubbi. Dari 3 versi penulisan itu semuanya menggunakan bijahi. Artinya apa? Tawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan Nabi Muhammad. Jadi kita bijahi itu maksudnya ya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini kata mereka kan termasuk kepada tawassul bil amwat. Sesuatu yang ya wasilatu ila syirki, bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalau kata Ibnu Taimiyah kan jinsun minasyirki, itu jenis kesyirikan ya. Jadi ketika ada kitab yang isinya seperti itu langsung dirubah. Sama dengan kitab sebelumnya ya, Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah itu punya Ibnu Qayyim ya. Di situ natawassalu bihim diganti menjadi natawassalu bittibaihim. Diganti menjadi amal baik, yaitu mengikuti mereka. Begitu juga di sini. Harusnya daimatan naf'i bi jahi Ahmadi atau Ahmada diganti menjadi bihubbi ya. Sekarang coba kita baca bagaimana komentar mereka ketika mengganti ya. Jadi daimatan naf'i bihubbi itu ada catatan kakinya nomor 4 ya. Keterangannya itu nomor 4 fil asli. Jadi mereka mengakui pada asalnya atau pada tulisan kitab ulama yang aslinya ya, bijahi, ada tulisan bijahin ya. Jadi mereka mengakui aslinya itu bijahi ya. Lalu kemudian ini pede sekali ya, fa aslahahu, maka memperbaikinya. Berarti itu salah begitu ya. Artinya itu divonis salah kalau menggunakan bijahi. Padahal itu di kitab aslinya. Lalu dibenarkan atau dikoreksi oleh Syekh Muhammad Hasan bima taro, dengan apa yang kamu lihat, yaitu diganti menjadi hubbun atau bihubbi ya. Jadi dia tahu aslinya itu bijahi tapi diganti, dirubah. Itu mereka biasa ya merubah ya. Alasannya apa? Di situ dijelaskan lima fi hadhil mas'alati, karena ada sesuatu dalam persoalan ini minal ikhtilafi, yaitu berupa perbedaan pendapat ya. Walam yu'raf, dan tidak dikenal anis salafi, dari ulama salaf, at-tasrihu, yaitu mempertegas bihadzal lafdi, dengan lafaz ini. Amma mahabbatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun mahabbah atau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahiyya, maka hal itu minal amalis soleh, adalah perbuatan baik, alladzi, di mana yushra'u, disyariatkan, at-tawassulu, bertawassul ya, bihi, dengan amal baik itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah. Jadi dirubah ya. Dipaksakan harus diartikan sebagai amal baik. Kenapa? Karena bagi mereka tawassul ya harus dengan amal baik, tidak boleh dengan selain itu. Artinya tidak boleh dengan bi Muhammadin, bi solihin dan sebagainya.
Ketika ada redaksi-redaksi yang mengarah ke situ, langsung aslahah. Ya, aslahah itu diperbaiki. Artinya dianggap salah. Ini bukan hanya sekali dua kali, sering terjadi. Ini saya edisinya kan lagi tentang tawassul. Ya. Jadi kalau menemukan ucapan-ucapan yang mengarah kepada bertolak belakang dengan ucapan mereka, kitabnya sekalian diganti, dirubah tulisannya. Dari bijahin dirubah menjadi bihubi. Dari bihim dirubah menjadi bittibaihim. Karena mereka itu berpikirnya kalau ada tawassul dengan zat, ya, dengan benda, ya, dengan Nabi Muhammad lah, dengan apalah, itu dianggapnya langsung auto syirik, auto bid'ah. Ya. Padahal ya, Ibnu Aqil mengajarkan, Ibnu Aqil itu ulama yang abad ke-5 ya, 413 atau 413 lahirnya atau 431 kalau tidak salah ya. Itu mengatakan bahwasanya justru etikanya ketika berdoa di makam Rasulullah itu, inni atawassalu bika ila robbi, ya. Gimana ceritanya itu dianggap salah, gitu. Aku bertawassul denganmu wahai Nabi Muhammad kepada Tuhan. Bahkan sebelumnya memanggil ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila robbi. Atau kalau kita memanggil Allahnya, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika. Tetap selalu disebut ya. Ibnul Qayyim lebih ekstrim lagi, bukan hanya nabi tapi bihim ya. Bihim yang kembali kepada khairul asyarati ya, yang 10 sahabat terbaik. Bahkan azwajin nabi, sairi ashabin nabi, natawassalu bihim. Nadhkuru mahasinahum ya. Kemudian wa nunshiru fadailahum wa numsiku alsinatana wa qulubana anit tatallu fi ma syajara bainahum wa nastaghfiru lahum. Kemudian wa natawassalu bihim ilallahi. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, wa natawassalu ila rabbina bihim. Lalu di kitab-kitab yang dicetak itu wa natawassalu ilallah. Perubahannya hanya begitu, itu bukan perubahan, tetapi hanya konversi yang tidak berubah sama sekali dari Rabbina menjadi Allah. Ibnu Qayyim tidak menggunakan sallallahu alaihi wasallam, ditambah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebut nama sahabat, Ibnu Qayyim tidak menulis radhiyallahu anhum, ditambah radhiyallahu anhum. Itu biasa. Bisa saja Ibnu Qayyim itu menyebutkan lafdon ketika menulis Nabi Muhammad dalam hatinya atau ucapannya sallallahu alaihi wasallam, tidak ditulis tidak apa-apa begitu ya. Ata biha lafdon bahasanya. Jadi perubahan-perubahan seperti itu seharusnya ya. Hanya menyempurnakan biar siapa tahu yang baca nanti tidak terbiasa mendoakan sahabat, maka ditulis di situ sehingga otomatis dibaca ada radhiyallahu anhum, langsung kita baca gitu ketika kita baca Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum gitu. Tapi bukan berubah seperti ini. Kalau seperti ini jelas dirubah. Bahkan mungkin ada kitab yang masih dicetak versi aslinya sehingga murid-muridnya itu ketika membaca, mereka justru membacanya bijahi Ahmada ya, bukan bihubi ya.